Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Anita Jakobagah, menduga ada modus dibalik kisruh dana PIP yang setiap tahun selalu menuai masalah. Hal tersebut disampaikannya kepada media ini dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Bahkan ia melontarkan kekesalannya saat memfasilitasi percepatan pencairan dana program Indonesia Pintar, atau PIP yang berlangsung di Aula SMA Santo Alfonsus di Tebula, Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023, lalu. Secara belak-belakan Anita mengungkap berbagai ketimpangan yang sudah teramat sering disampaikan orang tua siswa kepadanya. Banyak laporan yang sampai ke saya, buku tabungan ditahan oleh kepala sekolah. Padahal buku tabungan itu milik siswa, bukan disimpan di sekolah, tuturnya. Yang jadi persoalan, sebut Anita, ketika buku tabungan ada di tangan kepala sekolah, orang tua atau siswa tidak tahu apakah dana sudah masuk ke rekening atau belum. Parahnya lagi, ada kepala sekolah yang melakukan pencairan dana PIP secara kolektif, tanpa sepengetahuan orang tua atau siswa bersangkutan karena buku tabungan ada di tangan kepala sekolah. Padahal pencairan secara kolektif hanya boleh dilakukan jika siswa terkendala dengan letak bank yang sangat jauh jaraknya, dan itu pun harus atas persetujuan orang tua yang dibuktikan dengan surat kuasa. Yang kami dapati, ada kepala sekolah mencairkan dana PIP secara kolektif bermodal surat kuasa fiktif dengan meniru tanda tangan orang tua siswa, namun aneh dilayani oleh pihak bank, bebernya. Persoalan lain sering yang terjadi, saat orang tua siswa hendak mencairkan uang anaknya di bank disuruh pulang oleh satpam dengan alasan dana belum masuk. Bahkan teller bank enggan melayani print out rekening koran. Ketika tidak diketahui apakah dana tersebut sudah masuk ke rekening atau belum, tiba-tiba saat dicek, oleh petugas bank dinyatakan bahwa dana tersebut sudah ditarik kembali ke kas negara. Mending kalau ditarik ke kas negara, karena kenyataannya ada siswa yang bisa terima 3-4 tahun. Berarti kan tidak ditarik ke kas negara, dan ini yang jadi pertanyaan saya, berapa banyak yang ditarik ke kas negara, jangan sampai ini hanya kata-katanya saja, tapi fisiknya tidak ditarik ke kas negara, ujar Anita. Dana PIP yang diperjuangkan untuk wilayah NTT pada tahun anggaran 2022 jumlahnya mencapai 400 miliar lebih dan pada tahun 2023 sudah bertambah lagi. Menurut anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 ini, hal demikian lebih banyak terjadi di BRI karena merupakan bank penyalur bagi pelajar SD dan SMP yang jumlah ribuan bahkan jutaan siswa. Tetapi ini apa? Menurut saya semacam apa ya? Modus atau apa ini? Kok bisa-bisanya seperti itu? Jadi saya mencurigai, saya menduga-dugalah ya, saya melihat bahwa banyak sekali dan saya kaget banyak sekali uang PIP yang berasal dari APBN itu yang tersimpan di bank penyalur, ungkapnya belak-belakan. DPR RI memperingatkan, menegaskan juga bahkan memberikan peringatan tegas ya kepada kepala sekolah agar untuk betul-betul memperhatikan penyaluran pencairan program Indonesia Pintar ini. Yang pertama di mana saya mendapat banyak sekali masukan dari masyarakat dan juga temuan di lapangan bahwa banyak orang tua siswa yang mengatakan banyak sekali hambatan pada saat pencairan. Pertama lagi yaitu pada saat mereka tidak memiliki buku tabungan ini. Jadi buku tabungan ini banyak yang ditahan oleh kepala sekolah. Padahal di dalam aturannya buku tabungan itu adalah milik siswa. Jadi ketika siswa mencairkan program Indonesia Pintar itu, seharusnya buku tabungan dibawa pulang, bukan disimpan di sekolah. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena ketika satu saat misalnya ada pencairan lagi, mereka sebagai orang tua dan siswa bisa langsung pergi ke bank, bisa mengecek. Nah, menjadi persoalan ketika buku itu disebut oleh sekolah. Mereka tidak bisa tahu apakah ada dana masuk atau dana keluar, mereka tidak tahu. Nah, kenyataannya di lapangan banyak yang saya dapati bahwa banyak orang tua siswa yang pada saat melakukan pencairan itu justru kaget karena di dalam buku tabungan itu ternyata nominal yang tercantum itu cukup banyak, dan begitu dicari tahu ternyata nominal itu adalah transferan dari pusat yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Nah itu karena apa? Mereka tidak pegang buku tabungan. Buku tabungannya ada di kepala sekolah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak terlalu suka juga ketika pihak kepala sekolah menahan buku tabungan. Karena apa? Bisa jadi disalahgunakan oleh kepala sekolah. Contohnya, kan kepala sekolah bisa melakukan yang namanya pencairan secara kolektif. Nah, pencairan secara kolektif ini seharusnya itu untuk sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari bank. Mereka jauh kilometer. Nah,
itu diperbolehkan untuk melakukan pencairan secara kolektif, tetapi harus disertai dengan surat kuasa orang tua siswa. Nah, tapi yang terjadi saat ini banyak kepala sekolah yang melakukan pencairan secara kolektif tanpa surat kuasa dari orang tua siswa. Namun itu terjadi karena apa? Banyak dipalsukan. Surat kuasa orang tua itu banyak dipalsukan tanda tangan. Itu terjadi ada di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, sebetulnya saya minta satu ketegasan, kembalikan buku tabungan kepada siswa. Yang kedua, kalau memang pihak kepala sekolah tahu dari informasi baik dari dinas maupun dari pihak bank bahwa anak-anak peserta didiknya mendapat beasiswa, seharusnya dengan cepat memberitahukannya kepada orang tua siswa, sehingga orang tua siswa langsung melakukan aktivasi. Untuk rekeningnya itu diaktifasi bagi mereka yang baru terima itu, mereka harus melakukan aktivasi terlebih dahulu, baru uangnya dicairkan. Nah, yang menjadi persoalan kalau orang tua siswa tidak tahu karena tidak diberitahu oleh kepala sekolah juga tidak diberitahu oleh dinas atau oleh pihak bank. Nah, ini menjadi persoalan. Pada saatnya nanti uang ini akan ditarik ke kas negara. Nah, pertanyaan saya, mending kalau ditarik ke kas negara, karena kenyataannya ada siswa yang bisa terima 3-4 tahun, berarti kan tidak ditarik ke kas negara kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Wah, berapa banyak nih uang yang ditarik ke kas negara, dan jangan sampai ini hanya kata-katanya saja, tapi fisiknya itu tidak ditarik ke kas negara, karena buktinya banyak anak-anak yang begitu mencairkan dapat banyak dan itu terbukti begitu loh. Ya, yang lebih banyak tuh di BRI, karena BRI itu dia kan untuk SD dan SMP. Nah, SD dan SMP ini kan jumlahnya kan ribuan bahkan jutaan. Nah, ini banyak sekali terjadi. Satu, pihak Bank BRI sering sekali menolak masyarakat. Dimulai dari begitu masuk diterima satpamnya langsung tegur orang tua siswa, mau PIP kah? Oh, kayaknya belum keluar, pulang gitu kan. Yang kedua, bank penyalur BRI dan BNI suka sekali menolak siswa ketika mereka ingin memprint buku, ingin mengecek buku. Kan namanya orang tua kan pengen cek buku. Ketika mereka print, baru terlihat masuk kreditnya berapa, debitnya berapa. Nah, yang terjadi tidak pernah mau di print. Akhirnya satu saat terjadi bahwa ketika kita meminta orang tua siswa memaksa bank untuk memprint, begitu di print ternyata ada uangnya. Yang tadi di depan dikatakan, oh tidak ada uang, mama pulang sudah, tidak usah print, tidak ada dananya. Begitu dipaksa, begitu di print ternyata ada uangnya, dan uangnya banyak jumlahnya karena itu bertumbuk 2-3 tahun yang lalu. Nah, kalau ini dibiarkan, menurut saya ini uangnya, saya jadi bingung, ini uangnya mau dipakai untuk apa? Pasti untuk kegunaannya banyak ya. Tetapi ini apa ini? Ini sudah semacam, menurut saya ini semacam apa ya? Modus atau apa ini kok bisa-bisanya seperti itu? Jadi saya mencurigai, saya menduga-duga lah ya. Saya melihat bahwa banyak sekali, dan saya sangat yakin banyak sekali uang PIP yang berasal dari APBN itu yang tersimpan di bank penyalur.